Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin umat ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat ibu sekalian. Alhamdulillah sehat. Jasmani juga sehat, rohani sehat, organ luar kita juga sehat, organ dalam kita. Organ luar itu apa ya? Kaki kita sehat, tangan kita sehat, mulut sehat, mata sehat, telinga sehat. Organ dalam itu ada apa? Paru-paru, jantung, ginjal, hati, usus. Masya Allah. Kira-kira kalau dijual itu harga satu ginjal berapa? Jangan mau ginjalnya diambil satu terus diberi uang 500 juta. Kemarin Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Arifin Badres Ustaz Arifin, beliau ingin cangkok ginjal. Itu saya bilang, gimana saya sudah ada yang cocok, beberapa sudah siap tapi belum ada yang cocok. Orangnya harus sehat, golongan darahnya harus sama. Terus yang jelas ya ketika nanti dicocokkan memang bisa masuk ke tubuh beliau. Itu biaya pencangkokan itu berapa? 1,2 miliar. Itu ya dua kami buatan bodong dua kami. Terus rata-rata yang pengen donorkan ginjalnya itu minta 500 juta. Satu ginjal ya, dua ginjal minta 1 miliar. Tapi tidak mungkin didonorkan dua-duanya kan. Kita bisa bertahan hidup dengan satu ginjal saja yang satu didonorkan. Tapi dua-duanya ya sudah masalah. Begitu mahalnya kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ginjal 1 miliar, jantung 1 miliar, paru-paru 1 miliar, hati 1 miliar, lambung yang terdiri dari berbagai macam usus 2 miliar, berbeda dengan 6 miliar ini. Belum mata kita, telinga, kaki, semuanya sehat walafiat. Ini kalau dinilai dengan rupiah begitu kayanya kita. Sugih ibu, sugih tidak itu sugih itu. Ya, saya juga sugih. Makanya jangan banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Sesungguhnya kita ini adalah kaya. Makanya Rasulullah mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qut yaumihi fa ka'annama khizat lahu dunya. Barang siapa kok di pagi hari bangun dari tidur merasakan aman, suasananya tenang, gak ada kerusuhan, gak ada peperangan, gak ada bencana, kemudian tubuhnya sehat walafiat dan ada persediaan makan untuk hari tersebut. Kalau 3 hal ini ada pada diri kita ini, rasanya aman, tubuhnya sehat, ada makanan yang bisa dia makan untuk hari tersebut. Fakaan nama khizat lahu dunia, seolah-olah dunia dan seisinya itu telah diberikan kepadanya. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada. Suasana nyaman, dijauh dari musibah, insya Allah, dan semoga terus dijauhkan dari musibah. Nah, biasanya bulan Desember, Januari curah hujan tinggi itu musibahnya banjir, tanah longsor, kemudian angin ribut,
petir, termasuk kebakaran. Nah, ini hutan kebakaran langsung mati Pak. Nah, di California, Los Angeles sampai sekarang belum turun hujan, dan sampai sekarang juga belum bisa dipadamkan api tersebut. Ketika kita melihat, menyaksikan video, ya Allah, betul-betul kayak neraka dunia. Itu kecepatan anginnya, namanya anginnya itu bagus ya, Santa Ana. Jenenge api Santa Ana. Kecepatannya berapa Bu? 160 km per jam. Jangan naik mobil 160 km segitu. Makanya api tersebut sulit untuk dipadamkan, langsung kena angin bus luas cepat sekali, hitungannya menit, jam, 2 hari langsung. Luasnya itu 360 km, sepadan dengan luasnya Gaza. Sekarang sudah 400 km yang terbakar. Itu semua daya kekuatan dikerahkan semuanya. Pemadam kebakaran itu mobilnya ratusan dikerahkan, ribuan, bahkan sampai tenaganya itu kekurangan Pak. Para narapidana yang di penjara itu diborsi, ayo betul kabeh diwangi ini suruh memadamkan kebakaran. Para narapidana digaji, diberi uang setiap harinya untuk memadamkan api, tidak bisa. Helikopter, pesawat dari atas itu menurunkan hujan, tidak bisa mati. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kok dihilang. Jangan bayangkan nggak itu kira-kira manusia yang terpangkal di situ jadi apa? Lalu bangunan begitu kokoh, menjulang tinggi, hancur semuanya jadi debu, hancur jadi debu, rata dengan tanah. Perbandingan di sebelum kebakaran, setelah kebakaran, ya Allah, begitu dahsyat sekali. Itu saya lihat besi mobil itu ya meleleh, kena api sampai meleleh. Itu kalau kena daging manusia kayak apa? Na'udzubillah min. Ini bisa kalian, itu gambaran neraka dunia kayak seperti itulah. Nanti neraka yang sebenarnya kayak neraka yang paling ringan adabnya itu kaki dimasukkan, otak itu masak air itu. Dia mengira bahwasanya ini adalah adab yang paling ringan. Ternyata dia mengira bahwa ini adalah adab yang paling berat, padahal itu adalah adab yang paling ringan. Ringannya kayak gini, terus beratnya kayak apa? Ibu sekalian, jangan semua ingin selamat dari neraka atau bukan? Semua jangan ingin selamat dari neraka gitu. Tapi ternyata ada ayat Al-Quran, monggo jangan buka surat Maryam ayat ke-71. Surat Maryam ayat 71. Ini yang menyebabkan seorang dai nemuin saya kan bokong-bokong, Ustaz, saya tadi baru saja ditanya sama murid saya, jamaah pengajian saya, kok ada ayat yang seperti ini, saya baru baca, kaget saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa waridha. Ini sebagiannya ini, wa in minkum illa waridha. Maryam 71 yang sudah dapat, siapa monggo dipun waos. Yang depan sini monggo pakai nih, siapa ya? Oh, sudah sampai. Sudah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak ayatnya beda. Iya. Ayatnya wa in minkum Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hasban maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
Ya, coba semuanya dilihat terjemahannya. Kira-kira keliru dong buatnya. Dan masing-masing kalian wa in minkum illa wariduha, kecuali akan mendatangi neraka. Ada yang mengartikan dan tidaklah setiap orang di antara kalian semuanya pasti akan memasuki neraka. Berarti semua manusia itu nanti akan masuk ke dalam neraka dunia. Kalau berdasarkan dengan ayat ini, coba mungkin ada terjemahan yang lain. Ada nggak terjemahan yang lain? Coba satu, ibu udah dapat belum? Belum. Surat Maryam ayat yang 71. Sama semua. Sama nih. Ada yang keliru nih. Ribut? Banyak. Itu sudah dapat jangan? Coba dibaca artinya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian pasti semua akan mendatanginya. Hal itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setiap manusia nanti akan mendatangi neraka. Siap Bu? Siap betul? Lah ayatnya seperti ini berikut Bu. Kenapa diganti? Diganti apa berikut? Boleh tafsiran ini yakin, cari tafsiran yang lainnya. Ternyata para ulama memang berbeda pendapat di dalam menafsirkan ayat ini. Nek ayat itu dibaca terjemahannya tok terus dipahami seperti itu nanti jadi dohiri. Seperti orang-orang yang dohiri itu hanya membaca terjemahannya terus disampaikan terus diamalkan, itu nanti rusak. Orang yang betul dipotong tangannya, namanya potong tangannya segini tuh, langsung potong tangannya. Padahal dipotongnya seberapa Bu? Cuma telapak tangan saja. Ini mesti kalian. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat para ulama. Memang banyak di antara mereka yang mengartikan seperti itu. Satu, ada yang berpendapat. Saya cuma bacakan saja di dalam kitab At-Tadhkirah, kitab At-Tadhkirah, keindahan menghadapi kematian. Wa iminkum illa wariduha. Dia berkata, diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Sa'id Al-Jizzi, dari Abi Laila, dari Hunain, dari Abi Al-Awwab, dari Ka'ab, bahwa ketika dia membaca ayat ini wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Berarti kan semuanya akan datangi neraka tadi. Dia lalu berkata, tahukah kalian apa yang dimaksud mendatangi di sini? Wariduha di sini. Mereka menjawab, Allah lah yang lebih tahu, wallahu a'lam. Dia berkata, yang dimaksud ialah bahwa kelak neraka jahanam akan didatangkan dan manusia berpegangan seolah-olah seperti minyak yang licin, menggelincirkan, luyu itu. Sehingga ketika seluruh manusia sudah menginjakkan telapak kakinya, baik yang taat maupun yang jahat, baik yang soleh maupun yang maksiat, maka ada seruan, ambillah penghunimu dan biarkanlah penghuniku. Ambillah penghunimu itu berarti neraka akan mengambil. Ini penghuniku, penghuni neraka kan dibiarkan di situ, dan biarkanlah ambillah penghunimu, akhirnya jadi diselamatkan, terus yang lain tetap dibiarkan di situ. Lalu neraka kembali lagi bersama para penghuninya. Jadi yang memang ditakdirkan oleh Allah setelah melalui hisab, mizan, itu dia masuk neraka, kamu calon penghuni neraka, ya sudah kamu tetap di situ. Sedangkan yang calon penghuni surga diangkat, diselamatkan, masukkan ke surga. Tapi dia belum sip neraka. Ini salah satu hadis menafsirkan seperti itu. Sesungguhnya neraka lebih tahu terhadap mereka daripada seorang ayah terhadap anaknya.
dan selamatlah orang-orang yang beriman. Jadi bukan mungkin keliru ini mestinya masuk surga terus kayak kita neraka. Kok aneh ya gitu. Neraka lebih tahu si fulan lagi penghuniku, si fulan penghuniku, si fulan tetap di neraka, si fulan tetap di neraka. Yang lainnya diselamatkan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang beriman akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Jadi neraka itu lebih tahu terhadap siapa yang akan masuk ke dalamnya, sebagaimana seorang bapak mengetahui anaknya. Seorang bapak itu kira-kira sama anaknya bisa keliru bahkan Mbak? Tidak mungkin. Bapak atau ibu itu jemput anak di sekolah SD, semua seragamnya sama, tingginya sama-sama semua rata-rata. Dari kejauhan kira-kira bapak ini bisa melihat anaknya yang mana? Jadi ibu juga seperti itu. Kenapa? Apa? Gitu. Mungkin kalau anak EDW itu sebagaimana orang Yahudi kepada Rasulullah itu tidak mungkin mereka keliru ini adalah bukan Nabi. Mereka tahu. Pengetahuan Yahudi kepada Rasulullah bahwa ini seorang Nabi itu seperti pengetahuan seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya. Mungkin keliru. Gitu Bu. Tapi dia bocor mungkin keliru. Iya betul. Ya pernah kejadian no. Lah bocor kan gak ada hubungan apa-apa toh. Apalagi nanti nanya. Oh enggak benar. Ngantenanya belum tahu banyak kan. Apalagi hitam-hitam pakai cacar semuanya, bojoku sing ndi yo. Digoncengke. Lho, Mas ajeng teng pundi yo? Mulih to lho, kok pati dalan mriki lho, kok suarane beda. Ternyata bojone wong liya. Lho iki kan sing cerita kalih kula lho ini. Betul. Ada yang habis beli soto niku terus kelak langsung ternyata bojone wong kleru sampinge. Itu mungkin sekali. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada hubungan apa-apa. Terus mereka bersatu, kadang-kadang belum hafal, makin anyar gitu. Lalu kan di dalam fikih itu ada istilah apa? Waktu syubhah. Waktu syubhah itu apa? Berhubungan intim ternyata keliru bukan istrinya tapi adiknya. Itu nanti ada hukum tersendiri juga dalam masalah fikih nikah gitu. Jadi kalau suami istri itu sangat mungkin itu akan keliru. Sehingga dalam fikih itu ada pembahasan bagaimana kalau nanti hubungan itu kok keliru, nanti anaknya dinasabkan kepada siapa kalau dia hamil, itu ada. Ada pembahasan namanya waktu syubhat gitu. Terus terlanjur kok masuk ini sekalian. Pengetahuan neraka terhadap siapa penghuninya itu seperti pengetahuan seorang ayah terhadap anaknya. Dan mungkin keliru. Tetap neraka, jadi diselamatkan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Ini pendapat yang pertama nih. Maksud waridu hati memang masuk neraka dulu, cemplung di situ, terus badan itu mesti diselamatkan. Karena ayat selanjutnya membagi berwaspo. Ayat selanjutnya, summa nunajji. Lihat jizya, coba baca artinya. Ya, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang kafir mereka di neraka dalam keadaan berlutut. Ini mirip dengan penafsiran salah seorang sahabat Abil Awwam dan Ka'ab bin Malik. Yang pertama ya. Terus yang kedua, Imam Mujahid salah seorang tabi'in mengatakan datangnya orang-orang mukmin ke neraka maksudnya adalah demam yang menimpa salah seorang mereka sewaktu di dunia. Jadi masing-masing kita pernah demam ya, panas. Panas luar biasa kan, panas banget gitu. Ya. Itu hanya bagi orang-orang mukmin, karenanya di akhirat nanti mereka tidak akan mendatanginya lagi. Jadi maksudnya mendatangi itu mukadimahnya ketika di dunia itu sudah merasakan panas yang luar biasa, itu adalah sebagai makna daripada wariduha. Memang semua orang pasti akan merasakan mukadimahnya neraka itu ketika seorang itu merasakan panas di dunia. Ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah
bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang-orang yang tengah menderita demam, panas, kemudian terasanya dingin. Beliau lalu bersabda, bergembiralah kamu karena sesungguhnya Allah berfirman, itu adalah apiku yang aku kenakan kepada hambaku yang mukmin agar nanti dia diselamat dari api neraka di akhirat nanti. Jadi Bu, kalau dengan sakitnya sakit panas, demam yang tinggi, sabar. Orang Rasulullah terus bisul nah kan masih gak kuat, terus satu panas itu bisul dia, kaki 4 semuanya keluar. Kenapa? Karena kalau kamu sabar dalam menghadapi panasnya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memasukkan kamu ke dalam api neraka dengan panas yang ada di dalam. Ya, itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud mendatanginya itu adalah melihat neraka di dalam kubur. Khufratan min khifahil niran. Jadi ketika seorang itu dimasukkan ke dalam neraka, cuma ada 2 kemungkinan, ya raudhatun min riyadil jannah, dia merasakan taman-taman surga, melihat keindahan surga, itu baru tamannya saja ya. Terus yang satu lagi dia akan merasakan lubang neraka. Khufratan min khifahil niran. Nah, neraka itulah yang dimaksudkan ayat ini, bahwa dia akan merasakan api neraka di alam kubur. Tapi baru mukadimahnya, lubang-lubang dari lubang neraka. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mendatangi adalah mengawasi dan melihat neraka dari dekat. Kita lihat ini neraka sangat dekat sekali. Saat apa? Saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan neraka ini rokok untuk ketakutan sekali. Itu maksudnya mendatangi. Tetapi ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendatangi adalah memasuki. Tidaklah tersisa seorang pun, baik orang baik maupun orang jahat, kecuali akan memasuki neraka. Namun orang-orang beriman, neraka itu terasa dingin dan menyelamatkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada api ketika Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api. Qul dan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Jadi ibu sekalian, ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan memang benar-benar masuk, ada yang mengatakan masuk tetapi merasakan dingin bagi orang-orang yang beriman, ada yang mengatakan cuma melihat saja, ada yang mengatakan api neraka itu api neraka di alam kubur. Ibu sekalian, dari sekian banyak pendapat-pendapat tersebut, insya Allah yang rojih, yang ngayam-ngayamkan hati kita, yang senangkan hati kita, maksud wa minkum illa wariduha, bahwa masing-masing kalian itu pasti akan mendatanginya. Itu maksudnya tidak langsung nyemplung. Mendatangi itu maksudnya apa? Neraka di bawahnya, terus mereka mendatangi di atas si sirat. Apa sirat itu Bu? Jembatan. Maksudnya mendatangi itu al-murur ala sirat. Mereka akan melewati si sirat. Semua manusia yang mukmin, yang kafir, semua pasti akan melewati sirat ini. Nah itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Setelah kemarin kita bahas hisab, kita bahas mizan, sekarang kita bahas sirat. Sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, dan semua orang pasti akan melewatinya. Ibu sekalian, disebutkan oleh Imam Abul Is Al-Hanafi, beliau mengatakan as-sirat wa nu'minu bis-sirat wa huwa jisrun 'ala jahannam. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin akan adanya si sirat. Kita harus beriman kepada hari akhir, beriman dengan hari kiamat, bahwa nanti di antara tahapan-tahapan
hari kiamat itu sebelum masuk surga, masuk neraka itu di sana semua orang pasti melewati apa sih? Sirat. Lah, ciri-ciri sirat tersebut kayak apa? Wa ayyumina bi anna sirat haqqun wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam. Sirat jembatan itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ahaddu minas sayfi, lebih tajam dari pedang. Wa ataqqu minas sya'rati, dan lebih tipis daripada rambut. Nek wong Jawa ngomong itu lho, kaya rambut diporo itu. Jadi jangan bayangkan sirat jembatan yang berada di atas neraka jahanam itu bawahnya luasnya luar biasa dari itu, tajam kayak pedang, lebih tajam dari pedang, dan tipis kayak rambut dibelah juga tipis daripada rambut. Mazarlah, dan itu menggelincirkan, licin. Yamurnas alaihi ala qadri a'malihim. Masing-masing manusia akan melewati sirat itu menurut kadar amal-amal mereka. Jadi amal kita yang kita kerjakan, sebelum kemarin kita bahas ya, bahwa seseorang itu akan masuk surga itu bukan dengan amalnya, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amal itu juga tidak ada manfaatnya, membantu dia melewati sirat, dan juga nanti menyebabkan dia mendapatkan surga pada tingkatan yang mana. Tidak boleh sergap qiyamul lail, sergap puasa sunnah, sergap sholat 5 waktu, infak sedekah, nanti terangkat di derajat surganya paling tinggi. Yang masih malas-malasan di bawahnya lagi, atau surga paling bawah, tergantung amal-amal mereka. Maka nanti mereka yang melewati sirat itu juga tergantung dengan amal-amal mereka ketika di dunia. Disebutkan di sini, faminhum man yamurru kalamhil basori, ada di antara mereka yang melewati sirat itu seperti kedepan motor. Agak kedap ini langsung bersetengah gini. Nah, enak apa badan bu? Enak bu? Pengen badan, tapi dibuatkan gratis. Dengan yang mulai yang malah bisa istiqomah buatkan sholat 5 waktu, nggak pernah telat, orang tidur, dinding ada entek waktu nih. Ya sholat sunnah dipun kerjakan. Dia nanti akan mudah sekali melewati seperti kalau fil basar, cuma mengedip ini saja sudah sampai, insya Allah. Jadi tidak merasakan begitu tajamnya kayak pedang, tidak merasakan tipisnya seperti jalan tol sendirian, bis itu. Kedap tekan gitu, teng Jakarta 500 kilo gitu, itu kedap tekan itu apa yang ada gitu. Jin mungkin gini, jin. Kalau manusia tidak akan mungkin. Paling cepat itu ya 5 jam lah, 4 jam seluruh Jakarta lewat tol. Wa minhum yamurru kal barqi, ada di antara mereka yang melewatnya itu seperti barqun. Barqun itu apa? Kilat, celap. Ya, celap. Langsung tekan. Kan kilat itu kan celap gitu aja kan. Masya Allah, sangat mudah sekali. Wa minhum yamurru karif, ada yang mereka lewat seperti itu apa? Angin. Cepat juga itu, apalagi yang di California, Los Angeles itu 160 km per jam, cepat sekali. Wa minhum man yamurru kal farasi, ada yang mereka melewati sirat itu seperti naik kuda, cepat sekali. Wa minhum man yamurru karika bil ibil, di bawahnya lagi ada yang mereka lewat itu seperti naik unta. Enak gitu, tapi suwe gitu guys. Udah tak udah cepat kali kira-kira jangan pengen cepat apa alam-alam cepat gitu. Belok nangis dulu.
Dengan nanti tamasya piknik jalan di atas kaca, jembatan kaca ini. Nah, kalau itu bisa sakit naik opo. Coba jangan bayangkan kayak terjadi di rumah itu, pecah, hancur, langsung jatuh. Kan ada seorang ibu yang akhirnya jatuh. Gak ada safety-nya di situ. Bahkan cuma untuk menguji nyali. Ketika lihat ke bawah itu berapa kilo di bawahnya itu ketakutan sampai dia merangkak-rangkak gini. Begitu takutnya. Itu baru apa Bu? Jembatan kan? Yang bisa dilihat di bawahnya itu ya, berapa kilo. Ada jatuh yang naik sampai ke sungai atau mungkin nyangkut di pohon atau nyangkut kena besi terus itu baru jembatan kaca yang masih memungkinkan di bawahnya orang menolong. Lah ini itu bawahnya neraka jahanam. Mungkin human yang masyian ada juga yang jalannya cuma jalan biasa. Kalau tadi kan naik onta kan lebih cepat tadi jalan biasa, temak. Wa minhum man yashabu sahfan. Ada juga yang kemudian mereka merangkak melewati surat itu dengan merangkak. Ibu-ibu dulu yang masih mudanya ikut mapalan ya, mahasiswa pecinta alam itu kan pernah nyusurin apa nih melewati sungai dengan satu tali nih Bu. Yang tadi gitu. Udah jatuh kakinya dinaikkan, jatuh tali dinaikkan terus gitu. Akhirnya selamat. Kalau nggak selamat ya jatuh cemplung, itu masih di sungai, nyemplung sungai masih selamat. Nah kalau ini merangkak itu disebutkan dalam hadisnya tangannya jatuh gitu kan, sambar api, naikkan lagi, kakinya jatuh sambar api, naikkan lagi, akhirnya bisa selamat Bu. Kira-kira mati selamat sampai di sana kira-kira gimana Bu? Alhamdulillahilladzi najjallahu min. Alhamdulillah ya Allah yang telah menyelamatkan aku dari kobaran api neraka jahanam. Senangnya luar biasa. Inilah orang yang masuk surga terakhir kan, lewatin jembatan Sirat itu dengan cara merangkak. Tapi masih penting ya daripada nyemplung gitu. Nah ini orang mukmin semuanya selamat. Sedangkan orang kafir belum. Wa minkum illa waliduha, dan masing-masing kalian pasti akan mendatangi, maksudnya al-murur ala sirat, mereka akan melewati sirat semuanya. Ada yang selamat, ada yang mereka masuk ke dalam neraka. Terus ibu sekalian, suasana di saat itu dalam keadaan gelap gulita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya kepada masing-masing manusia itu sesuai dengan kadar amalnya juga. Sesuai dengan kadar amalnya. Ya, ini amali ya pas-pasan sidik itu seperti apa, jempol kaki Bu. Cahayanya seperti jempol kaki. Yudhi umaratan wa yudhi umaratan, kadang hidup, dia jalan pelan-pelan, mati lagi diem. Hidup lagi, jalan pelan-pelan, mati lagi diem. Soalnya salah ngelangkah nyemplung sing nate daki gunung cuma jalan setapak, gelap gulita bawa senter karena senternya pelan lagi, ada senter lagi jalan lagi, nggak ada cahaya dia. Kenapa? Salah ngelangkah, jatuh masuk jurang. Itu baru jurang, mungkin masih bisa ditolong. Lah ini nanti neraka. Allah akan memberikan cahaya ala qadri a'malihim, menurut kadar amal-amal mereka. Ada yang sebesar jempol kaki, ada yang lebih besar lagi, yang paling besar sebesar gunung. Cahayanya sangat terang benderang, dia bisa melewati sirat itu dengan santai, cepat karena cahayanya terang benderang. Ya. Semuanya itu sekalian tergantung dengan amal yang kita kerjakan di muka bumi. Jadi bulan Rajab itu Rasulullah SAW, para ulama mengatakan bahwa amal-amal saleh yang dikerjakan di bulan Haram itu nanti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebagaimana maksiat yang dikerjakan di bulan-bulan haram juga akan dilipat gandakan dosa. Bulan haram itu kita Bu 4 ya, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan
terpisah. Napa berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini dari 4 dari 12 bulan. 12 bulan apa ini? Dalam surat At-Taubah itu disebutkan inna iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan dalam 1 tahun itu dalam ketetapan Allah ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan tadi itu ada 4 bulan. 12 bulan itu 1 bulan Januari, Februari, Muharram, Syawal, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa itu? Apa ini? Harus hafal seorang muslim. Nggih. Nek wong Jawa itu jadi mirip-mirip dengan Arab, tapi ilahnya kan angel ngomong Arabnya itu. Surah dari Asyura disebut Muharram, Safar, Sofar, Mulut karena mulut Nabi Rabiul Awal gitu, mulut ba'da mulut Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab jadi Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu Dzulqa'dah besar. Memang ilatih wong Jawa itu aneh. Ghafura jadi Gafura, Syahadatnya jadi sekate, Bismillah jadi sembilan, La khola wala quwata jadi wallahu akbar. Fauzan adima jadi fauzan ngadimo, adima jadi ngadimo. Apa? Doliman jadi dalimun. Dolim itu daliman. Macam jenenge kok daliman tuh doliman. Berbuat dolim. Ngeri lagi ini kok farjiyah ini. Saru farji itu kan, faras itu kan kemauan wanita, jadi kok farji. Itu kan nggak boleh, jangan sampai yang penting bahasa Arab terus anaknya diberi nama-nama itu. Namanya apa? Al-Fatihah. Namanya apa? Qumil laila illa qalila. Ibu sekalian, kemudian kita lanjutkan. Faman marra 'ala sirati dakhala jannah. Barang siapa yang melewati sirat, berhasil melewati sirat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini semuanya tergantung dengan amal kita. Kemarin sudah kita bahas ya, meskipun amal-amal itu kita anggap sepele, kita anggap ringan, ternyata bisa menjadi penyebab pemberat timbangan kita pada hari kiamat, ternyata bisa menjadi penyebab kita melewati sirat itu dengan mudah. Ibu sekalian, di sini disebutkan tentang 7 jembatan yang akan dilewati oleh manusia. Ternyata bukan cuma 1 saja ya. Orang-orang yang akan diselamatkan dari sirat, dari sebelum nanti yang 7 jembatan itu nanti waktunya nggak cukup, saya bahas dulu di sini. Ucapan orang-orang yang melewati sirat. Jadi orang-orang yang beriman dulu itu ketika melewati sirat yang selalu diucapkan nama Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah, ya Allah selamatkanlah aku. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Kemudian orang-orang yang akan selamat ketika menyeberangi sirat. Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan baik, maka dia akan dapat menyeberangi sirat atau jembatan. Dan barang siapa yang memenuhi hajat seorang janda, maka Allah akan memberikan ganti pada harta peninggalannya. Aku suka sedekah
ungkit-ungkit, sedekahnya tidak dibangga-banggakan di hadapan orang-orang. Kalau perlu sedekahnya itu dengan diam. Terus yang kedua, sedekah, apalagi sedekah kepada seorang janda. Sedekah itu tidak harus memiliki ilmu. Syukur-syukur kalau kemudian menyelamatkan dia. Apalagi janda yang ditinggal mati sama suaminya. Janda ini dia tidak punya pekerjaan. Jadi kalau pada zaman dahulu janda itu santai, diceraikan sama suaminya, ditinggal mati sama suaminya, dia dapatkan bantuan dari negara. Kalau sekarang janda dapat bantuan dari negara. Nah, negara jenengan apa ini? Makanya ada yang kemudian berkomentar seperti ini, hendaknya seorang akhwat sebelum menikah itu sudah punya keahlian, sudah punya skill. Kenapa? Untuk bekal sewaktu-waktu kalau nanti ketinggalan mati sama suami. Karena gak ada yang peduli itu. Alhamdulillah misalnya kaum muslimin punya baitul mal, kemudian terus ini sebagian untuk janda dengan anak-anaknya. Tapi kalau tidak, ya mereka dibiarkan hidup sendirian, gak ada yang peduli. Jangan bayangkan setiap bulan biasanya dapatnya nafkah dari suaminya, dia cuma mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sekarang dia harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dia harus bekerja untuk memberikan makan sama anaknya, dan juga dia harus mendidik anak-anaknya. Kan mumet kan ya? Makanya saya sering sampaikan di beberapa kajian, bapak-bapak yang jenengan meninggalkan anak sama istri jenengan. Istri memang ada mantan istri, tapi tidak ada namanya mantan anak. Itu kewajiban jenengan harus memberikan nafkah kepada anak tersebut. Kasihan dia, sudah dia hidup sendirian saja nggak mampu membiayai dirinya sendiri, suruh membiayai anak. Ini ya ditinggal ataupun ditinggal cerai sama bapak sama ibunya, masih memungkinkan bapaknya itu yang berikan nafkah. Tapi kalau ditinggal mati, siapa yang ngurusin? Kasihan. Dapatkan bantuan pun cuma setahun sekali pas Ramadan. Dapatkan bantuan itu paling masih Idul Fitri. Maka orang yang memberikan bantuan kepada janda ini sangat mulia sekali. Salah satu cara agar dia nanti bisa melewati sirat. Apalagi terus menikahi, mampu menikahi janda sekaligus anak-anaknya dibiayai. Tapi kemarin saya proses pernikahan itu dengan ikhwan kita yang biasa kajian seperti ini, tapi satunya lagi ikhwan, tapi dia ngajinya di sebuah lembaga pengajian, biasa sebutnya namanya. Terus ya, Pak Ustaz, nanti kira-kira kalau nikah mau tidak keluar dari pengajian tersebut? Dia jawab, nggak bisa, saya keberatan kalau harus keluar dari sini. Memang salahnya apa sih pengajian ini? Ya memang nggak salah sih, hanya ada sedikit begitu, tapi rata-rata orang sudah ngaji di situ nggak boleh ngaji di tempat yang lain. Itu praktiknya hari ini betul-betul itu. Istri saya itu ngajar taksin, ibu-ibu nangis-nangis pamit ke ustadz-ustadzah, saya nggak bisa melanjutnya. Kenapa? Dilarang sama suami, nggak boleh ngaji. Ternyata suaminya ngaji di sebuah pengajian. Lah kan kasihan kan nanti yang sudah lama saya ngaji, terus setelah itu dia sama dia terus sama sekali nggak boleh ngaji di tempat yang lain. Jadi akhirnya nggak jadi. Akhirnya dia tetap sampai hari ini masih ya belum dapatkan suami. Karena prinsip dia nggak pernah dapatkan juga itu keluarga itu ada yang nikah dengan kelompok pengajian yang lain. Akhirnya nikah, tapi yang perempuan tak mau ngaji sama bapaknya nggak mau ngaji sama istrinya, ngaji dewi-dewi gitu. Anaknya akhirnya netral, nggak mau ngaji ke sana, nggak ngaji ke sana. Makanya kan ada pertanyaan, gimana boleh nggak menikah itu dengan antar harokah? Ya boleh saja, sah-sah saja. Tapi nanti biasanya nanti tengah jalan nggak gini, nggak sejalan. Sini dia ngaji sana, dia ngaji sana. Tapi kalau semuanya membolehkan ngaji bareng-bareng, ya nggak apa-apa. Tapi rata-rata akhirnya harus fanatik dengan kajiannya ini seperti itu. Ya akhirnya, maka tadi kembali ke tadi, di antara yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dengan kita melewati sirat adalah memenuhi hajat seorang janda. Kemudian yang lainnya, termasuk amal apapun
apapun yang dikerjakan oleh manusia itu sudah dapatnya. Ini sekalian, selain tadi apa namanya sedekah kemudian menyantuni janda, amal-amal ringan, ini saya kembali pada sebuah kisah ya. Itu manfaatnya di dunia dan juga nanti di akhirat. Terbiasa untuk berwudu sebelum tidur. Yuk, biasakan untuk terbiasa berwudu sebelum tidur. Ini kisah nyata. Ada seorang yang soleh, dia itu terbiasa untuk berwudu sebelum tidur. Kajiannya bagus, dia juga ngaji, sholat jamaahnya juga luar biasa. Dia kerja di kantor itu meskipun teman-temannya cewek. Biasanya kan ujian paling berat bagi laki-laki itu apa bu? Perempuan, apalagi sekretarisnya cantik, orang yang ada di sekitar situ itu cantik-cantik. Dia bisa bertahan, gak tergoda sedikit pun. Sampai akhirnya ada karyawan baru, masih muda sekali, fresh graduate, baru lulus dari kuliah, masuk ke sini. Ya, jadi kok menarik, kok cantik, kok lebih perhatian daripada istrinya. Akhirnya setan menggoda dia, iblis menggoda dia. Penting kolesterol jalan soto, tapi yang negatif ya sama suami istri kan positif ini. Akhirnya tukaran nomor HP, WA, terus akhirnya ketemu. Intent merasa nyaman ketika apa namanya jadinya. Bahkan kemudian terus konsultasi. Setelah konsultasi semakin lama tanya gimana keadaan keluarga kamu, masih sampai lebih dekat lagi, sampai akhirnya mereka pengen bertemu di hotel. Kira-kira di hotel gimana? Masuk dalam yang perempuan masuk kamar mandi bersih-bersih dulu ganti bajunya. Yang laki-laki kemudian bersih-bersih dulu ganti pakaian, tidak lupa karena sudah malam dia berwudu. Begitu dia ngambil air wudu, rampung, dia nangis. Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya ini kebiasaannya melaksanakan amal ibadah, amal soleh, saya terbiasa wudu sebelum tidur. Kok saya akan berbuat perbuatan yang terkutuk seperti ini? Akhirnya dia tobat istighfar kepada Allah, keluar nangis. Si perempuan ketika dia lihat apa mas? Akhirnya dia tinggalkan si perempuan tersebut, dia terus keluar. Luar biasa bu, amalan yang remeh ini. Kenapa? Berwudu sebelum tidur itu menyelamatkan dia. Ya, menyelamatkan. Kalau kita sudah bablas, ternyata iman yang ada dalam hatinya dan amal saleh yang terbiasa dia kerjakan meskipun itu dianggap ringan, itu bisa menyelamatkan dia dari kenikmatan sesaat yang akan menyebabkan dia menyesal sepanjang masa. Gitu bu, menyesal penikmatnya cuma beberapa menit, paling banter di 1 jam lagi. Setelah itu penyesalannya seumur hidup dia, dan dia telah mengkhianati sang istri. Kalau istri ini terdolimi, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya mustajab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini ditutup, mungkin oleh pertanyaan, masih ada waktu 3 menit. Nanti insya Allah sekali lagi pembahasan masalah syura, masih banyak yang belum kita bahas tadi terlewatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amal saleh sebagai sarana mempermudah kita nanti melewati si. Ada pertanyaan ya? Cukup ya? Banyak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.